Lebih dari sekedar desa adat tertua di Bali, Tenganan menyimpan jejak sejarah yang misterius serta warisan budaya tak ternilai syarat makna. Desa adat Tenganan merupakan perwujudan asli Bali kuno, sebuah perpaduan utuh antara tradisi, budaya, dan semesta, di mana adat istiadat, kearifan lokal, dan harmoni dengan alam berpadu membentuk identitas unik yang hingga kini masih dirawat dan dilestarikan secara turun-temurun oleh masyarakat setempat. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern, desa adat Tenganan berperan sebagai rumah bagi masyarakat Bali Age. Penasaran dengan keunikan yang ada di desa adat Tenganan? Yuk ikuti perjalanan kami menjelajahi desa adat Tenganan yang bercerita. Desa adat Tenganan dikenal sebagai salah satu desa Bali Age yang telah ada jauh sebelum datangnya pengaruh Hindu Majapahit ke Pulau Bali. Desa ini senantiasa menjaga tradisi, budaya, dan struktur sosial yang telah diwariskan secara turun-temurun selama berabad-abad. Namun, sayangnya tidak diketahui secara pasti bagaimana sejarah adanya desa Tenganan. Percaya begitu bahwa Tenganan ini sudah ada sejak abad ke-11. Kekaburan sejarah membuat mitos masyarakat mencuat dan diyakini. Menurut mitos, leluhur mereka telah mendapatkan tanah ini sebagai anugerah dari Dewa Indra setelah memenangkan sayembara. Maka masyarakat Tenganan percaya bahwa tanah yang ditempati adalah suci dan wajib dijaga dengan penuh hormat. Nah, selain catatan sejarah berupa tulisan, di kalangan masyarakat juga berkembang cerita yang sifatnya turun-temurun gitu. Cerita ini lebih bersifat legenda karena dia menceritakan peperangan antara Dewa Indra dengan Raja Maya Denawa. Perang Pandan itu kan rangkaian dari upacara bulan kelima. Kami sebut Desa Besambah. Itu kami melaksanakan perang Pandan karena kami menganut sekte Indra. Indra itu dewa perang. Itu tandanya kami merayakan bersyukurnya Dewa Indra. Dan itu tidak ada untuk menangkalangnya. Desa adat Tenganan memiliki wilayah seluas 917,2 hektar yang terdiri atas sawah dan sisanya wilayah hutan, tegalan, dan pemukiman tradisional. Hutan desa adat Tenganan adalah paling luas di Pulau Bali, bahkan telah diakui oleh Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Kalau kaitannya dengan lahan, tanah, kemudian hutan, itu sebetulnya secara prinsip itu mirip dengan apa yang ada di Jogja itu, dengan Sultan Ground itu. Jadi tanah-tanah itu dikuasai oleh negara. Dalam hal ini dikuasai oleh desa adat. Jadi desa adat sebagai representasi negara dan tanda kutip itu mengatur pemanfaatan tanah ini agar tercipta keadilan dan kesejahteraan. Sehingga dengan demikian tanah ini sebagai sumber sumber kehidupan karena dia bisa diolah menghasilkan makanan dan seterusnya untuk ruang hidup itu harus dijaga keutuhannya. Kalau pemirsa mampir ke desa Tenganan, rugi rasanya jika tidak membawa buah tangan. Desa Tenganan memiliki karya berupa kain tenun geringsing. Geringsing sendiri diambil dari kata gering artinya sakit dan sing artinya tidak. Teknik menenun geringsing tidak hanya menggunakan teknik single ikat tetapi juga menggunakan double ikat atau benang yang arahnya ke depan dan samping untuk diwarna. Konon, teknik menenun geringsing termasuk yang paling sulit, bahkan memakan waktu tidak hanya berbulan-bulan namun hingga bertahun-tahun untuk satu buah kain. Buka yang kuning ya jadi minyak kemiri. Ya, kalau ini daun-daun yang tadi yang hitam. Gak heran kalau harganya cukup tinggi, tetapi sebanding dengan keindahan dan filosofi di balik motif-motifnya. Nah, kalau untuk motif tidak tergantung.
itu boleh dipakai pada saat upacara ini. Tapi kan mereka berkreasi, bikin motif baru. Kalau untuk yang lama-lama seperti ini. Keautentikan Desa Tenganan yang menjadi faktor penarik wisatawan turut mendorong perubahan profesi masyarakat sebagai pedagang souvenir kerajinan asli. Salah satunya lukisan daun lontar. Mungkin pemirsa lebih umum menjumpai lukisan dengan kanvas, tetapi kerajinan asli Tenganan ini dibuat di atas daun lontar yang seakan membawa kita kembali ke era Bali kuno. Habis digores ini kita kasih warna dari buah kemiri. Karena kita bekerja di daun lontar, sekali gores harus jadi. Motifnya bisa berupa cerita Ramayana, pewayangan, atau simbol-simbol tradisional Bali. Seiring waktu, Desa Tenganan masih harus terus menyesuaikan dan beradaptasi di tengah tantangan zaman yang semakin modern. Perubahan dan pergeseran perspektif masyarakat menjadi satu keniscayaan. Akhirnya sudah menjadi tugas kita semua untuk turut serta menjaga keaslian Desa Tenganan kepada generasi berikutnya. Sekian cerita tentang Desa Adat Tenganan dan masih banyak lagi budaya dan tradisi yang tetap lestari hingga saat ini. Saya, Nendri Hapsari, mahasiswa Magister Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Yogyakarta. See you!